meningkatkan pembangunan. Salah satu aspek yang berperan besar adalah investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi memberikan keuntungan pada setiap aspek, terutama bagi peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Uang 500? Hah? Buat apa? Siang, Mbak. Mau air putihnya satu? Boleh. 5.500. Oke. Aduh, gak ada nih. Cari ini. Hidupin musik, Mbak. Mau itu 50 sampai 1.000 rupiah, semua itu penting di saat-saat genting. Apalagi buat parkir gak perlu lagi lo mikir investasi dikit-dikit, lama-lama cari bukit bisa bantu akhir bulan dengan hasil yang lumayan. Dan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, bukan pakai bitcoin atau juga dinar dirham. Lipat, kucek, kemudian permen saja tidak boleh. Mengenali, merawat, menjaga, ya itu boleh. Jadi kita harus bangga, cinta, dan paham soal rupiah. Nih. Kasih ya. Dalam makroekonomi, investasi merujuk pada pengeluaran modal yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, Atau individu untuk mengembangkan suatu aset produktif seperti pabrik, peralatan, teknologi, dan infrastruktur. Investasi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Ada beberapa jenis investasi dalam makroekonomi, termasuk investasi swasta. Investasi swasta merupakan investasi yang dikembangkan oleh suatu perusahaan untuk memperluas operasional mereka dan digunakan juga untuk membeli alat-alat baru dan mengembangkan produk dan layanan. selanjutnya ada investasi publik. Investasi publik adalah yang dilakukan perusahaan dalam infrastruktur seperti jalan, proyek bandara, dan proyek-proyek lainnya untuk meningkatkan ekonomi. Investasi residensial merupakan investasi dalam pembangunan rumah dan instruksi komersial yang melibatkan tenaga kerja dan juga instruksi komersial. Selanjutnya, investasi saham dan obligasi. Investasi dalam instrumen keuangan seperti saham dan obligasi dapat memberikan modal bagi pemerintah ataupun perusahaan. Investasi ini berperan dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, pertumbuhan investasi yang kuat dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan nasional. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got the bitch jumping. Teman-teman, udah tahu belum nih dasar-dasar dari investasi? Yang mana investasi itu merupakan proses pembelian aset dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi kita serta resiko-resiko yang bisa datang di masa yang akan datang serta di masa sekarang ini. Jadi, semakin tinggi hasil yang ingin kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan, maka semakin tinggi juga resiko yang akan kita tanggung. Untuk jenis-jenis investasi, jenis investasi aset ada dua, yaitu aset real dan aset keuangan, di mana aset real itu adalah aset berujur seperti tanah, properti, emas, dan sebagainya. Kedua itu ada aset keuangan, yaitu aset tidak berujur seperti instrumen pasar keuangan, saham, reksadana, dan obligasi. Ada juga nih, mengapa harus berinvestasi? Karena selain faktor inflasi dan peningkatan nilai aset, kita juga dapat melakukan investasi untuk mempercepat tujuan keuangan dan juga perlunya membuat tujuan keuangan pribadi atau
pribadi yang jelas, misalnya kebebasan finansial saat kita pensiun. Adapun risikonya, ada risiko capital loss dan risiko liquidity. Risiko capital loss itu menjual produk pasar, dan risiko liquidity itu masih terdapat sisa dari hasil perusahaan. Oke teman-teman, penting nggak sih berinvestasi? Penting dong untuk masa depan. Istilah saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada perusahaan dan perseroan terbatas. Apa saja sih faktor-faktor pembentuk harga saham? Yang pertama adalah analisis fundamental berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, dan yang kedua adalah analisis teknikal yang mempelajari pola pergerakan harga saham. Ini saham berdasarkan hak fund. Saham biasa atau common stock adalah surat berharga atau bukti kepemilikan suatu perusahaan. Hak fund terjadi ketika perusahaan mengalami likuiditas. Kode sahamnya yaitu XXX sebanyak 4 kali. Saham preferen atau preferred stock yang ditandai dengan huruf P di kode saham. Hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuiditas. Keuntungan dari saham itu sendiri. Yang pertama yaitu mendapatkan uang. Nah, dengan berinvestasi saham kita bisa mendapatkan uang yang lebih. Apalagi jika perusahaan yang kita investasikan itu mendapatkan keuntungan, kita bisa mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu dividen yang akan dibagikan per tahunnya. Sebagian perusahaan itu akan membagikan dividen per tahunnya. Lumayan bukan? Kita tidak perlu melakukan banyak hal, tapi kita bisa mendapatkan uang. Nah, yang ketiga, kita tidak bergantung pada satu hal saja. Misalnya, kalian memiliki saham di berbagai perusahaan yang berbeda, maka jika suatu saat salah satu perusahaan mengalami penurunan, maka uang kamu tidak akan langsung habis semuanya. Sama halnya seperti kita membagi potongan kue. Jika salah satu potongan itu rusak, maka masih ada potongan kue yang lainnya. Nah, terus yang keempat nih, kita bisa ikut serta dalam mengambil keputusan. Pemilik saham bisa ikut serta dalam mengambil keputusan atau hal-hal penting dalam perusahaan. Contohnya seperti mengubah cara kerja dan membuat produk baru. Keuntungan kelima, kalian dapat melakukan penjualan dan pembelian dengan mudah. Misalnya kalian investasi di saham, kalian dapat menjual, membeli secara mudah. Hal ini terjadi jika kalian butuh uang atau ingin mengubah investasi kalian. Misalnya kalian punya mainan, tapi kalian sudah tidak menyukainya atau ingin menggantinya dengan yang baru. Tetapi transaksi ini terjadi dalam 2 hari. Selanjutnya yaitu membantu melawan inflasi. Saat harga barang naik, uang yang kamu dapatkan dari investasi saham bisa membantumu membeli barang-barang yang lebih mahal di masa depan. Jadi, kamu bisa dapat membeli barang yang lebih banyak dengan uang yang kamu dapatkan. Put your hands up in the air, 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 put your hands up. Kamu tahu nggak sih, aku tuh udah mau mulai berinvestasi
seperti menanam pohon. Banyak browsing dan mencari tahu platform atau emiten investasi yang tepat untuk pemula nih. Serta jangan sampai salah mengikuti cara berinvestasi. Yang kedua itu tanamkan mindset yang benar. Jika kalian ada mindset, tanamkan dan optimis, pantang menyerah dan tidak takut mengambil resiko. Karena investasi ini kan resikonya banyak dan besar. Jadi jangan takut dan jangan pantang menyerah ketika ada resiko. Skill, network dan sebagainya. Karena pada dasarnya mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Cara yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya jangan mengabaikan investasi cara berinvestasi. Ini patut untuk Anda hindari. Jika Anda mengabaikan inflasi dalam memilih sarana investasi jangka panjang, bisa jadi investasi Anda mengecil daya belinya. Aku juga punya tipsnya nih, yaitu pilih investasi yang tepat. Dengan kita memilih investasi yang tepat, kita bisa menyesuaikan tujuan dan kemampuan kita secara finansial. Dan seterusnya itu mulai dengan investasi dengan modal yang kecil. Oke, dari yang sudah disebutkan tadi, aku juga punya tips dan cara berinvestasi dengan benar. Yang pertama, kalian tidak boleh membuang uang kalian secara berlebihan. Kalian menggunakan investasi dengan uang secukupnya saja, agar kalian terhindar dari kerugian. Yang kedua, kalian bisa berinvestasi, jangan sering memantau. Karena dengan cara sering memantau, kalian akan overthinking dan membuat kalian akan ragu untuk mulai berinvestasi kembali. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got the bitch jumping. Setelah kita tahu gimana sih cara berinvestasi, aku ada tips nih untuk kalian investor muda tapi dengan modal yang sangat minim. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih program penceleng saham itu. Jadi, program penceleng saham adalah program yang dapat dilakukan oleh investor muda yang masih pemula dengan modal yang cukup minim. Nah, kamu bisa memulainya dengan memanfaatkan kenceng saham yang kamu bisa beli di gerai toko, ataupun kamu bisa memanfaatkan barang bekas seperti botol ini yang kamu kreasikan untuk dijadikan kenceng saham. Dengan memasukkan uang sebesar Rp2.000, menurut aku Rp2.000 ini merupakan jumlah yang sangat efektif buat para kaum milenial untuk menabung di kenceng saham. Dengan kisaran antara waktu 1 sampai 2 bulan, kamu bisa mendapatkan Rp100.000 dan kamu bisa memulai untuk berinvestasi. Nah, tadi kan sudah tahu nih programnya. Kita tahu bahwasannya programnya ini memberikan manfaat untuk kita sebagai investor muda yang tidak mempunyai uang secara cepat, tetapi ingin sekali investasi. Nah, dengan program ini kita bisa menabung menyisihkan uang sedikit demi sedikit, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Memberikan manfaat dan keuntungan di masa yang akan datang, dan memperkecil kita dari risiko berhutang dan lebih siap menghadapi situasi yang tak terduga.